Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi software jasa accounting tidak bisa login ya, tidak bisa masuk. Ini kendalanya dari komputer klien ya. Jadi ini komputer klien, ini tidak bisa login ke software jasa accounting. Keterangannya ini ya, gagal connect ke database server. Nah, ketika kita login, informasinya seperti ini, gagal connect ke database server. Coba kita login lagi ya. Nah, ini kita masukkan username dan password, kemudian kita klik login. Lama seperti ini tandanya sudah tidak bisa connect ya. Ini kita coba cek jaringan saya, wifi nya pakai connection 3. Wifi nya namanya connection 3 ini ya. Jadi penyebabnya software ini ya, keterangannya gagal connect ke database server. Kita klik OK, kita tutup. Jadi settingan ini nggak perlu dirubah-rubah ya, jangan dirubah-rubah settingan seperti ini, biarkan. Ini nanti mungkin settingannya berbeda ya dengan komputer yang ada di tempat Anda. Settingannya beda sesuai dengan settingan di komputer server ini. Jadi kendalanya ada beberapa permasalahan. Yang pertama, karena salah satu dari komputer baik server maupun klien itu koneksi internetnya lost atau tidak ada jaringan internet ya. Mungkin tersambung jaringan wifi tapi tidak tersambung ke jaringan internet. Atau juga karena beda jaringan wifi nya, yang server mungkin pakai wifi apa, kemudian yang klien pakai wifi apa, jadi beda. Saya contohkan ya, saya lihatkan. Ini misalkan ini jaringan saya pakai connection 3 ya. Kita coba cek komputer server. Ini saya pakai Ultra Viewer biar mudah menjelaskan ya. Nah, ini komputer server ya. Ini komputer server. Kemudian yang ini komputer klien. Nah, ini komputer server. Kita coba cek jaringan wifi nya pakai wifi apa ini. Nah, ini jaringannya pakai wifi biasa ya, biasa 2.4, biasa 2.4. Tapi yang di komputer klien ini pakai connection 3, jadi nggak sama ya, atau tidak dalam satu jaringan. Jadi harus satu jaringan wifi yang sama. Kalau seperti ini nggak bisa. Makanya ketika kita klik login ini, dia menolak karena ini dalam status jaringannya berbeda. Beda jaringan bisa nanti kalau servernya sudah online ya, servernya sudah online pakai IP publik atau pakai VPS ya, bisa. Nanti kalau mau pakai VPS atau IP publik nanti bisa hubungi kami ya, untuk kita bantu proses instalasi softwarenya bisa online, bisa dibuka dari jaringan manapun. Nah, ini nggak bisa ya, gagal ya. Jadi solusinya kita harus menyamakan jaringan wifi nya ini. Nah, ini kan komputer servernya pakai jaringan biasa. Nah, kalau komputer server pakai biasa, di komputer klien juga harus pakai biasa. Contohnya ini pakai biasa ya. Nah, ini yang klien pakai connection 3, kita ganti ke biasa. Nah, ini ya biasa ya. Oh, ini ada passwordnya. Nah, ini sudah connect ke jaringan biasa ya. Nah, ini komputer klien pakai jaringan wifi biasa. Kemudian kita cek di komputer server. Nah, ini jaringannya agak
lemah ya. Komputer server ini bentar. Komputer server ini pakai jaringan nama wifi-nya juga biasa ya, sama ya. Sekarang kita coba login lagi dari komputer klien, username, password, langsung kita klik login. Nah, ini sudah berhasil login ya. Jadi seperti itu kendalanya, karena tadi tidak dalam satu jaringan yang sama ya, antara komputer server dengan komputer klien. Nah, coba kita logout lagi, kemudian kita login lagi ya. Nah, sudah bisa ya, sudah bisa login. Saya contohkan yang kedua ya. Tadi karena jaringan wifi-nya berbeda ya. Sekarang kita coba di komputer klien, misalkan tidak ada koneksi internet. Nah, ini sudah tidak ada koneksi internet ya. Kita masukkan username-nya. Nah, ini sudah tidak dalam kondisi nyambung ke wifi ya, tidak connect ke wifi. Kita cek login. Nah, ini kalau sudah lama tandanya sudah nggak bisa, ini muter-muter ini ya. Ya, muter-muter nggak bisa ya. Jadi permasalahannya kalau kita catat di sini, sebab tidak bisa login ke software Yasa Accounting. Yang pertama karena tidak dalam satu jaringan yang sama. Kedua, ini antara server dan klien ya. Yang kedua karena salah satu dari komputer server atau klien tidak tersambung koneksi wifi. Yang ketiga, salah setting di menu option. Ini saya contohkan ya, nomor 3 ya. Misalkan kita connect lagi ke wifi yang sama ya, ke wifi biasa. Nah, ini sudah connect ke wifi biasa. Kita klik simpan, kemudian kita login. Nah, bisa ya, ini bisa tersambung ke software ya. Sekarang kita coba, karena ini mungkin di option ya, kita klik option. Nah, mungkin karena teman-teman keliru atau tidak sengaja merubah ini ya, merubah settingan ini ya, username, password dan lain sebagainya. Misalkan kita coba username kita ganti, username-nya kita ganti Andi contohnya ya. Username kita ganti Andi, kemudian kita login.
Nah, ini juga keterangannya gagal ke connect ke database server karena ini salah setting di username. Nah, nanti kalau salah setting di password juga sama. Begitu juga salah setting di server juga sama, nggak bisa connect ya. Kita betulkan lagi username-nya root. Nah, ini passwordnya nanti bisa infokan atau bisa tanya ke kami untuk passwordnya ya. Kemudian servernya ini sesuai dengan IP di komputer server ya. Portnya ini gak dirubah, databasenya kontraktor Yasa. Ini sesuai dengan softwarenya ya. Kalau softwarenya kontraktor berarti databasenya namanya kontraktor Yasa. Kalau software pabrik, databasenya namanya pabrik Yasa. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini nama-nama database ya. Kalau database restoran berarti software restoran, nanti nama databasenya ini restoran Yasa. Kalau misalkan database software minimal manufaktur atau pabrik, nanti nama databasenya pabrik Yasa. Berarti nanti di settingan di sini diisi databasenya pabrik Yasa, seperti itu ya. Ini kita sudah coba betulkan ya, username root, passwordnya sesuai dengan password waktu install MySQL. Nanti bisa tanyakan ke kami untuk passwordnya. Port 3306 database kontraktor Yasa kita simpan, kemudian kita login. Nah, ini berhasil ya, berhasil kita login. Misalkan lagi kita contohkan lagi, misalkan servernya kita salahkan ya, ini terakhir 16, misalkan kita rubah menjadi 17 contohnya. Simpan, kemudian kita input username-nya, kemudian kita login. Nah, ini loginnya lama, ini sudah tanda-tanda tidak bisa masuk ya. Nah, tidak bisa masuk ya, login gagal connect ke database server karena kita salah setting di sini ya, di kolom server ya. Nah, kita betulkan lagi, kita klik simpan. Kita coba remote lagi komputer servernya ya. Nah, ini kita remote komputer server. Nah, untuk mengetahui IP servernya ya, tadi kan di komputer klien yang ini ya, komputer klien kita isi IP servernya seperti ini ya. Nah, untuk mengetahui IP servernya, kita ke komputer server. Nah, ini ya komputer server ya. Kemudian kita buka CMD. Di sini kita bisa cari di pencarian ini ya, CMD. Nah, ini ya, command prompt ya. Nah, di sini kita bisa ketik ipconfig kemudian enter. Nah, ini akan muncul IP kita ya, IP server ya, wireless LAN adapter yang ini ya. Nah, IP v4 ya, v4 address ini ya, 192.168.100.16. Nah, jadi sesuai dengan yang kita input di komputer klien ini ya, kolom server ya, sudah sesuai ya. Jadi untuk ngecek servernya seperti itu. Atau kita juga bisa
isi kolom server ini. Bentar, kita buka di komputer server. Nah, di komputer server kita buka Windows Explorer. Kemudian di PC ini ya, di PC kita klik properties. Ini fungsinya untuk mengetahui nama komputer server ya. Nah, ini nama komputer servernya adalah ini komputer name server data ya, namanya komputer server data. Jadi kita bisa input juga di komputer client. Di sini kita input di komputer server, kita input nama di komputer client ya. Ini kita input di kolom servernya, kita input nama sesuai dengan nama di komputer server. Namanya tadi kita lihat server data ya, di komputer server ya. Nah, ini kita lihat di sini tadi. Nah, namanya server data. Kita bisa input juga seperti ini. Kita coba tes. Nah, ini ya, ini di komputer server ya, klien ya. Ini di komputer klien, kolom servernya kita isi server data, kemudian kita klik simpan, kemudian kita coba login, klik login. Nah, berhasil login ya. Jadi bisa pakai nama komputer server, juga bisa pakai IP komputer server. Nah, jadi salah settingnya seperti itu ya, contoh salah setting ya, salah setting di menu option tadi. Kemudian yang ini saya jelaskan juga, antara komputer server dan komputer klien tidak dalam satu jaringan WiFi yang sama. Ini saya contohkan ya, tadi sudah saya contohkan, cuma kita coba ngecek juga. Tadi kan kita ngeceknya bisa pakai ini ya, kita lihat WiFi nya apa di komputer server dan komputer klien. Untuk memastikannya kita juga bisa pakai CMD ya di komputer klien ya, CMD. Nah, ini kita bisa ketik ping alamat IP nya tadi ya, 192.168.100.16. kita enter. Kalau keterangannya reply seperti ini, berarti komputer klien ini sudah tersambung dengan komputer server. Ada keterangan reply ya. Kemudian di sini ada keterangan received ya, 4, atau artinya ini diterima ya oleh komputer server ya. Kita juga bisa ngetes pakai nama tadi ya, server data. Nah, ini kita coba tes ping server data. Nah, ini juga reply juga ya. Ini berarti komputer klien ini satu jaringan dengan komputer server. Nah, ini karena WiFi nya sama ya, nama WiFi ya, ini koneksinya ke WiFi bisa. Nah, ini komputer klien ya, komputer klien, nama WiFi nya bisa. Kemudian di komputer server, ini server, nama WiFi nya juga bisa sama ya. Sekarang saya contohkan nama WiFi nya berbeda. Misalkan WiFi di komputer klien kita ganti ke WiFi connection 3 lagi ya. Kita klik connect. Nah, di komputer klien WiFi nya sudah berubah ke connection 3. Sekarang kita coba tes lagi. Ini saya tutup lagi ya. Caranya di pencarian ini kita ketik CMD. Nah, ini muncul command prompt ya. Kita klik command prompt, seperti ini. Kemudian kita ketik ping spasi IP server, kita enter. Nah, nggak ada keterangan reply ya. Request timeout. Ini tanda-tandanya bahwa komputer server dan klien tidak dalam satu jaringan.
Nanti bisa juga ini nanti replay, tapi sebenarnya replaynya bukan ke komputer server tapi komputer yang lain dengan IP yang sama. Itu bisa juga terjadi ya kalau contohnya ini tidak replay, karena bisa juga komputer IP-nya nanti kan ada yang sama juga seperti ini, bisa. Nah, nanti untuk memastikan lagi kita bisa pingnya pakai user tadi ya, pakai nama komputer, ping server data, kemudian kita enter. Nah, ini kita ping berdasarkan nama komputer di server ya, server data. Ini ping request, keterangannya tidak bisa ya, intinya tidak connect dengan komputer server karena ini beda jaringan ya, ini pakai jaringan wifi nya connection 3. Jadi yang ketiga salah setting daemon option seperti tadi ya, jadi jangan sampai salah settingannya. Kemudian ini kan antara komputer server dan komputer klien tidak dalam satu jaringan yang sama, jaringan wifi yang sama. Ini karena komputer server pakai IP privat ya, tidak pakai IP publik. Nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu mengendaki bahwa softwarenya inginnya online ya, online dalam arti tidak peduli jaringan sama atau tidak, nanti bisa membuka softwarenya. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk kita settingkan agar database atau softwarenya nanti bisa online, bisa dipakai dimanapun Bapak Ibu berada asalkan ada jaringan internet. Nanti itu bisa, itu database di komputer servernya nanti harus online ya kalau seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai solusi software tidak bisa login ke software tidak bisa terbuka ya, sorry. Jadi solusi software tidak bisa terbuka atau tidak bisa login, seperti itu. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.